Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 13.01 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya Selasa 25 November 2025 ataupun Thursday 25 November 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas, beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah sebuah wallpaper di mana kemarin semalam ya, tepatnya pada Senin 24 November, di sini ada pengumuman bahwa Amerika akan menunda memberitahukan ataupun mengupload masalah penjualan retail ya, eceran di Amerika pada hari ini. Kemudian adalah satu lagi yaitu para traders ataupun investor, adanya kemungkinan pemotongan suku bunga di bulan depan sebanyak 75% indikasinya ya. Lalu yang ketiga adalah Amerika dan Ukraina itu kembali membicarakan masalah perdamaian antara Ukraina dengan Rusia, dan ini ada dampaknya untuk harga emas, terutama di Rusia, yaitu membuat harga emas turun apabila terjadi perdamaian. Dan satu lagi yang bertolak belakang yaitu para traders ataupun investor, adanya kemungkinan pemotongan suku bunga di bulan Desember mendatang. Oke, dan kita akan sekarang melanjutkannya, yaitu di baris pertama seperti biasanya, yaitu adalah harga emas di baris pertama dengan kode XAU USD, di mana hari ini mencapai tertingginya pada angka 4155.88, yaitu tepatnya pada pukul 9.49 menit, sedangkan low-nya ataupun terendahnya yaitu dengan angka 4122.58, dan itu pun terjadi pada pukul 8:19 menit, dan sekarang berada di kisaran 4148. Dan seperti biasa saya memakai perhitungannya ataupun perbandingannya dengan harga silver ataupun perak ya, yaitu di baris keempat dengan kode XAG USD, di mana tertingginya mencapai pada angka 51.74, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya pada angka 51.000, dan sekarang berada di harga sekitar 51.68. Selanjutnya, bagaimana dengan purchasing saya? Dan kita akan mulai dengan purchasing saya yang sebelumnya. Ini adalah purchasing saya yang kemarin yang telah diupload ya, yaitu pada episode kemarin, di mana saya ada melakukan posisi penjualan sebanyak 0,3 ya, yaitu pada pukul 11:28 menit ya, dan ini balance saya 6297 itu masih ada, dan bisa dilihat dicocokkan dengan video yang kemarin. Kemudian ini adalah perkiraan saya untuk edisi ataupun perkiraan saya yang pergerakannya harganya seimbang ataupun normal untuk edisi 24 November 2025, di mana indikasi tingginya saya menghitungnya dengan angka 4090, dan itu terlewatkan ya, dan ini hanya terjadi hanya untuk sementara short term di bawah pukul 00 dini hari tadi ya, sedangkan harga terendahnya yaitu pada angka 4010 ya, itu tidak ada. Dan ini saya juga menekankan kuncinya yaitu pada jam 15 ya, ataupun pukul 3 sore kemarin, apabila harganya masih berada
di sekitaran 4050 itu bisa indikasinya naik, apalagi didukung dengan jam 21 ya, itu bisa dikatakan naik ya. Lalu ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ataupun fluktuasi yang sangat besar ya, untuk edisi 24 November 2025, di mana indikasinya saya berhitung pada angka 4100 itu terlewatkan, yaitu kemarin sempat menyentuh di bursa Amerika pada angka 4125.5, tetapi hariannya itu lebih melonjak dengan angka 4144 ya, poin 54 ya, 4144.00 ya, itu tepatnya sekitar pukul 6 dini hari tadi ya, barusan ini ya. Sedangkan low-nya pada angka 4000 jelas itu tidak ada, karena sudah naik karena ada muncul isu akan adanya pemotongan suku bunga itu mencuat kembali di bursa Amerika. Jadi di bursa Asia mereka menghitungnya sepertinya tidak akan mengurangi lagi atau menurunkan suku bunga, tetapi di bursa Amerika mereka berhitungan terbalik tepatnya sebelum pukul 11. Dan ini begitu ada berita itu, saya langsung melakukan ini locking ya. Saya melakukan lock dulu, saya melihat ya lebih jelas. Akhirnya saya putuskan untuk berbalik arah. Itu saya cut loss yang tadi punya sell. Kemudian saya masukin lagi buy dengan acara stop loss 4054. Jadi ada posisinya seperti ini ya. Dan ini cut loss-nya lumayan besar, 800 lebih ya. Ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Dimana ini posisi sell, saya cut loss. Saya berbalik beli lagi ya. Dengan stop loss ya, 4054 ya. Yang tanda merah. Jadi posisi saya berbalik, ada buy 0,6, tapi yang satunya dengan stop loss. Dan ini posisi saya yang semalam. Jadi buy kali 2 sama dengan 0,6. Karena sudah indikasinya meluas ya. Dan kemudian tadi pagi pukul 6 saya melikuidasinya pada angka 4134 ya. Ya lumayan, hanya sekian jam saja margin saya sudah mencapai 8.600 dan siap melakukan WD sebanyak 3.500 ya. Saya ulangi lagi, di mana kemarin itu balance-nya saya hanya tinggal 5.400, sekarang sudah menjadi 86, ada profit 2.000-an ya. Ya, 86, 82. Dan ini beritanya yang lengkapnya ya, itu harga emas naik lebih pada 1% ya, melewati angka 1%, di mana para traders ataupun investor melihat adanya pemotongan suku bunga di bulan Desember mendatang ya, bulan depan. Dan kita akan melihat data-data, akan fokus kembali ke data-data Amerika seperti non-farm payroll maupun inflasi Amerika, untuk mempertajam ataupun memperjelas dia punya kedudukannya. Dan isinya sebagai berikut, yaitu Amerika akan mendelay ya, itu mengumumkan ya, dimundur. Itu masalah Amerika punya retail, penjualan retail ya, retail sale. Kemudian traders adanya lihat kemungkinan 79% adanya pemotongan suku bunga di bulan depan. Kemudian adalah Amerika dan Ukraina kembali melanjutkan
pembicaraan masalah perdamaian di negara tersebut ya. Selengkapnya adalah isi-isinya sebagai berikut ya, yaitu harga emas lebih naik 1% pada hari Senin kemarin ya, karena ditopang ataupun didukung oleh mencuatnya perkiraan bahwa Bank Sentral Amerika Fed Reserve ya akan memotong suku bunganya di bulan Desember. Lalu yang kedua ini dilihat juga ya, sepertinya pasar itu naik ya, itu dengan yakin bahwa Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya di jalurnya pada bulan Desember mendatang. Kemudian kita bisa melihat dan salah satu anggotanya dari Presiden Fed ya, yaitu John William mengatakan pada hari Jumat ya, suku bunga itu bisa turun ya di renggang waktu yang dekat ini ya, dan membuat itu bahwa inflasinya di Amerika itu agak mencemaskan juga ya. Tetapi untuk menopang dari data-data pekerja agar mereka bisa bekerja kembali, dan kita melihat dari tabung simulatornya bahwa itu pemotongan suku bunga diyakinin bisa mencapai angka dari investor itu 79% ya. Kemudian ini, dan kita akan tunggu ya bagaimana akan terjadinya inflasi di Amerika yang akan diedarkan Desember ya. Itu bagaimana selanjutnya, dan kemungkinan itu akan jelas untuk kelanjutannya, ditambah dengan semenjak pemerintahan yang tutup, retail side juga kita tidak kelihatan maupun jobless claim segala macam datanya belum jelas dan baru akan dimunculkan dengan seperti biasa di bulan Desember mendatang, dan kita akan melihat itu dengan mesti berhitung dengan cepat sekali, dan kita akan juga melihat bagaimana itu geopolitik antara Ukraina dengan Rusia ya, dan sepertinya harga emas akan stuck di sini pada angka 4.000 sampai dengan 4.100. Itu yang mengatakan yaitu si Rohana O'Connell, yaitu seorang analis di StoneX ya. Itu membuat catatannya. Lalu kemudian ini sekarang posisi saya sudah clear ya, dengan balance 8682 ya. Kemudian dari angka 8682 saya melakukan WD tepatnya pada pukul 12.40 ya. Dan margin saya sekarang sudah menurun kembali menjadi 5182. Balance 5182, WD-nya 3.500 ya. Dan ini voucher kita akan simpan dan kita akan lanjutkan esok hari bagaimana dengan purchasing saya selanjutnya. Kemudian indikasi ekonomik juga sepertinya kosong ya, terutama ini yang akan diedarkan yaitu pada pukul 9, yaitu HPI ya, yaitu House Price Index ya. Jadi data-data harga perumahan ya. Sepertinya ini juga tidak akan diumumkan ya. Dan juga ini S&P ya, HPI juga ya, juga masih menjadi pertanyaan. Selanjutnya ini bisa dibilang sudah akan keluar, yaitu pada pukul 22
yaitu CB Consumer Confidence. Jadi sepertinya agak menurun ya, jelas itu tingkat kepercayaan kepada pemerintahan berbanding bulan sebelumnya itu sepertinya menurun, dan akan, kalau dilihat data ini, akan menyebabkan harga US dollar ini turun dan harga emas naik ya. Dan selanjutnya ada ini juga ya, kemungkinan juga akan diumumkan, yaitu Richmond Fed Service ya, juga mengalami kemunduran -2 ya. Juga dari Dallas Fed Service Revenue juga berkurang ya, agak naik ini naik ya. Itu yang data ekonomik yang akan diedarkan pada hari ini. Selanjutnya ini masih yang lama ya, yaitu trading signal, yaitu indikasinya naik semua dan ini yang terakhir pada 10.35 ya. Dan ini pada pukul 10.35 indikasi dia punya resistennya 4155, 4185, lalu 4210, sedangkan supportnya pada angka 4107, 4083, lalu yang terakhir 4064. Dan ini bisa dilihat, ini sepertinya akan mencapai puncaknya kemungkinan di angka segini ya, 4155 sampai dengan 4185. Sedangkan untuk harga rendahnya ataupun low-nya bisa mencapai pada angka 4083 sampai dengan 4064. Tapi perlu diperhatikan indikasinya ini naik semua ya, baik dari intraday, short term maupun medium term. Selanjutnya kita akan masuk pandangan dari saya ataupun hitungan dari saya sendiri, dan ini pasti kita akan rubah ya, dimana ini bisa dilihat, ini saya rubah yang bawah dulu ya, ini mungkinan di sini ya, sedangkan low-nya oke, dan kita ambil fotonya ataupun screenshot ya, untuk kita ulas dan kita bahas esok hari. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 13:20 ya, pada hari ini 25 November, dan kondisi di Jakarta ini dengan penuh awan ya, berawan maksudnya. Dan kita akan mulai indikasi yang pertama ataupun hitungan saya, dan kita akan memulainya untuk range yang kecil dulu ya, normal untuk edisi 25 November 2025, di mana indikasi tingginya 4160 sampai dengan 4175 ya. Sedangkan harga di bawahnya yaitu pada angka 4103, 4108. Itu yang bisa saya dari perhitungan saya. Kemudian ini adalah hitungan saya dengan range yang besar, yaitu pada edisi 25 November 2025. Indikasi tingginya saya berhitung pada angka 4180 sampai dengan 4195. Sedangkan untuk low-nya atau di harga terendahnya pada angka 4078 sampai dengan 4085 ya. Dan itu yang semua yang telah saya perhitungkan, dan saya sudah menulisnya di sini, dan kita akan membahasnya esok hari. Dan di akhir perjumpaan
Selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya pada hari Rabu 26 November 2025. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.